Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 SMA Negeri 1 Karanganyar Demak. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Terima kasih. Bu Eni Jun berharap semua sehat dan semangat ya hari ini. Untuk selanjutnya, pada kali ini kita akan membahas materi tentang kritik dan isai. Pada pembahasan yang lalu, sudah Bu Eni Jun bagikan modul 8, sudah dibagi di postingan di Teams kita. Modul 8 yaitu tentang kritik dan isai. Maka, pada hari ini, video ini akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi tersebut. Oke, baiklah. Yang pertama adalah pengertian kritik. Jadi, kritik terdengar seperti celaan atau pernyataan yang mengungkap kekurangan karya seseorang. Namun, kritik yang sebenarnya tidak seperti itu. Kritik tanpa dasar tidak dianggap sebagai kritik, karena kritik haruslah didasarkan pada analisis yang mendalam. Alasan yang disampaikan juga harus melalui kajian teori yang sudah mapan dan terbukti efektif serta objektif untuk menilai suatu karya. Kritik adalah tulisan yang berfokus pada penilaian karya yang berarti akan mengungkap kebaikannya juga, bukan hanya celaan tidak berdasar. Selanjutnya, untuk pengertian isai. Isai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu persoalan, objek, atau peristiwa. Hal ini tentunya berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya. Isai adalah tulisan yang menilai suatu fenomena atau terkadang karya berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Berdasarkan masing-masing pengertian isai dan kritik tersebut, maka kita akan membedakan antara kritik dan isai. Pemahaman terhadap kritik dan isai seringkali rancu atau membingungkan karena keduanya merupakan teks yang didasarkan pada suatu objek untuk dinilai. Oleh karena itu, mengetahui perbedaan kritik dan isai akan membantu mencernihkan keburaman tersebut. Berikut adalah perbedaan kritik dan isai menurut tim Kemendikbud halaman 192 tahun 2017. Ada dua, berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan pandangan penulisnya. Jika kita membandingkan kritik sastra dan isai berdasarkan pengetahuan yang disajikan, maka perbedaannya adalah sebagai berikut. Untuk kritik yang pertama, objek kajian adalah berupa karya, misalnya cerpen, puisi, atau seni musik, drama, tari, film, atau lukisan. Sedangkan kalau isai, objek kajian dapat berupa karya, namun kebanyakan berupa fenomena, misalnya politik, kebijakan baru, fenomena sosial, dan sebagainya. Perbedaan yang kedua, untuk kritik terdapat deskripsi karya. Misalnya, jika karya berwujud buku, maka deskripsinya adalah sinopsis. Untuk isai, tidak memuat deskripsi atau ringkasan karya. Yang ketiga, untuk kritik menyajikan data objektif yang didapatkan dari hasil penelitian atau penulis ahli terdahulu. Untuk isai, yang ketiga, tidak selalu membutuhkan data, meskipun melengkapinya adalah hal yang baik. Untuk perbedaan yang kedua, dilihat dari pandangan penulisnya. Perbandingan kritik dan isai, bila dilihat dari pandangan penulisnya, sebagai berikut. Yang pertama, kritik. Penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data empiris dan alasan yang logis. Sedangkan isai, kajian dilakukan secara subjektif.
kebanyakan opini atau pendapat pribadi penulis esai. Selanjutnya, untuk perbandingan yang kedua, kritik dalam melakukan penilaian seringkali menggunakan metode dan kajian teori yang sudah mapan untuk menilai jenis karya tertentu. Sedangkan untuk esai jarang, bahkan hampir mencantumkan kajian teori yang digunakan. Untuk perbandingan yang ketiga, kritik, pembahasan karya secara utuh dan menyeluruh, melakukan perbandingan baik dan buruk. Untuk esai, seringkali tidak menyeluruh, hanya fokus terhadap bagian yang menurut penulisnya paling menarik. Meskipun begitu, pembahasannya tetap dilakukan secara utuh. Untuk selanjutnya, tentang sistematika. Sistematika kritik dan esai sama-sama dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tesis, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga penegasan ulang. Untuk yang pertama tesis. Tesis adalah pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan dan deskripsi karya. Pada kritik biasanya berupa pengenalan, sedangkan di esai berupa definisi umum isu. Lalu yang kedua, tentang rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan argumen atau pendapat-pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari tesis umum yang telah dipaparkan di bagian pertama tadi. Pada teks kritik, bagian ini akan banyak memuat data, fakta, atau teori yang teruji untuk mendukung argumennya. Sedangkan di esai, biasanya tidak terlalu banyak menggunakan fakta atau data karena sifatnya biasanya masih memiliki hipotesis baru. Untuk yang ketiga, tentang penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan. Hal ini untuk menyilangkan kembali antara tesis awal dan rangkaian argumen menjadi kesatuan ide utuh yang dapat diserap dengan baik oleh pembaca. Bagian ini dapat berisi penilaian akhir dan saran konkret dalam teks kritik. Kalau di dalam esai, juga sebaiknya memuat solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Untuk selanjutnya, tentang kaidah kebahasaan. Sebagai salah satu turunan teks eksposisi, teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. Menurut tim Kemendikbud halaman 208 tahun 2017, berikut adalah kaidah kebahasaan kritik dan esai. Kaidah kebahasaan yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif ini maksudnya adalah menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang bersifat membujuk, merayu, meyakinkan agar pembaca sependapat atau setuju dengan argumentasi penulisnya. Yang kedua, banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Yang ketiga, menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Keempat, banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Dan yang terakhir, nomor 5, menggunakan kata kerja mental, karena kritik dan esai sejatinya adalah teks eksposisi yang bersifat argumentatif. Selanjutnya, menyusun kritik dan esai. Menyusun atau membuat kritik dan esai yang baik akan melibatkan beberapa langkah sederhana. Langkah-langkah tersebut berdasarkan berbagai aspek dari kritik dan esai yang telah dijabarkan sebelumnya, meliputi struktur,
kaidah kebahasaan, dan sebagainya. Selanjutnya, mengonstruksi kritik sastra. Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah datalah identitas karya, catat judulnya, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Yang kedua, buatlah deskripsi singkat mengenai karya tersebut, terutama pada bagian yang paling banyak dinilai. Dalam karya sastra, wujud deskripsinya adalah sinopsis yang tidak boleh terlalu banyak membeberkan isi utama dari kisahnya, atau jangan menjadi spoiler. Untuk yang ketiga, catat berbagai kelebihan dan kekurangan yang ditemukan di dalam karya yang akan dikritik atau dibuat esai. Selanjutnya, yang nomor 4, berdasarkan data kelebihan dan kekurangan yang telah ditemukan, buatlah paragraf sederhana untuk mengungkapkannya secara jelas. Yang nomor 5, buat semua unsur struktur kritik, yakni tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Ubah paragraf sederhana di atas menjadi salah satu rangkaian argumentasi. Lengkapi argumentasi dengan paragraf lain yang menyongkong atau menguatkannya, termasuk kutipan ahli atau data dari penelitian dan lembaga yang relevan. Dalam proses ini, setidaknya buat satu kalimat untuk mengisi unsur tesis dan penegasan ulang. Untuk selanjutnya, langkah nomor 6, yaitu lengkapi semua struktur kritik yang dibutuhkan, termasuk tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lakukan proses edit untuk memperbaiki berbagai kesalahan, termasuk kesalahan penulisan, tata bahasa, dan ganti berbagai kata, dan kalimat yang kurang sesuai dengan kaidah penulisan teks kritik. Demikian pemaparan dari Bu Eni Junianti tentang materi kritik dan esai. Semoga ada manfaatnya, dan bila ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan, silahkan